Maka insya Allah demi Allah, kalau seandainya saya terpilih jadi anggota dewan, ya, gaji saya sebagian akan saya masukkan jadi uang kas. Wah, gitu. semoga itu bisa tercapai. Untuk uang kas ojek pangkalan ini. Iya. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV Berani Jujur. Hari ini saya akan berbincang-bincang kepada Bapak salah satu caleg daripada anggota DPRD Kota Cilegon. Beliau sangat aktif di bidang selain untuk caleg, beliau juga aktif sebagai pengusaha. Mari kita berbincang kepada Bapak Saleh yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para pemirsa semuanya. Saya Muhammad Saleh. Saya adalah salah satu caleg DPRD Kota Cilegon dari Partai Gerindra dengan nomor urut 10. Oke. Mohon doa dan dukungannya tentunya. Wah, luar biasa. Iya Pak ya, artinya itu kan doa penting ya. Dan juga memang Bapak Soleh juga kelihatannya selalu segar ya. Amin, amin. Artinya amin, amin. tidak lagi memandang apa yang harus dikerjakan, memang ini dua suatu momen yang memang harus dijalankan. Amin, amin. Pak, Bapak ini sebelum menjadikan caleg ini kan Bapak pastinya punya peranan sebagai seorang pengusaha ataupun usahawan ataupun sebagai seorang pekerja. Pak, dasar-dasar apa sih Pak Bapak dasar awalnya Bapak bisa menceritakan apa sih awal daripada Bapak itu sendiri? Ya, baik. Saya sebetulnya adalah seorang organisasi ya. Ya. Saya adalah hobi yang berorganisasi. Saya kebetulan di perusahaan saya seorang pekerja yang jobnya adalah sebagai PR, sebagai humas, sehingga saya biasa berkomunikasi dengan eksternal, ya? dengan masyarakat gitu. Nah, selain sebagai humas, juga saya sebagai seorang CSR ya, CSR yang biasa memberikan bantuan CSR dari perusahaan disalurkan ke masyarakat. Gitu. Itulah dasar daripada kenapa saya cocok di bidang hal tersebut gitu. Artinya memang Bapak udah memang lebih tahu lah dunia luar ya, dunia lapangan. Insya Allah gitu tahu ya. Kan. Dan kemudian juga saya ini kan seorang organisasi. Iya. Yang menggeluti dulu di Pramuka gitu kan. Kemudian di Palang Merah di Radio Antar Penduduk Indonesia gitu kan ya. Jadi biasa berorganisasi gitu kan. Sehingga hal-hal semacam ini sudah tidak begitu asing ya Pak ya. Asing bagi saya. Bahkan udah biasa sudah gitu ya. Biasa gitu. Artinya untuk menghadapi orang-orang juga kita sudah biasa sudah aja biasa, ya. Sudah biasa enjoy aja gitu ya. Gitu. Itu berapa lama sih Pak Bapak bisa menggeluti sebagai organisasi padahal Bapak masih bekerja di salah satu perusahaan gitu loh Pak. Apakah itu bisa diimbangi dengan cara itu Pak? Ya. Jadi memang karena tugas pokok saya seorang humas waktu itu gitu ya. Dan kemudian tupoksinya humas itu kan adalah hubungan masyarakat internal dan eksternal. Internalnya di dalam dengan perusahaan, eksternalnya di luar gitu ya. Nah, itulah modal awalnya. Dan kemudian saya seorang berorganisasi. Karena memang saya berkecimpung di organisasi ini dengan berbagai macam kalangan, gitu. Kemudian saya dipercaya oleh teman-teman di para ojek pangkalan untuk menjabat atau untuk membentuk suatu komunitas komunitas yaitu ojek pangkalan. Gitu. Iya luar biasa ya. Nah, ojek pangkalan ini ya menurut catatan kami di sini
gitu. Itu anggotanya cukup banyak. Berapa banyak itu? Ada 5.816 anggota se-Cilegon gitu Kang Ojek gitu kan. Luar biasa. Berarti terhandle semua itu ya Pak ya? Insya Allah terhandle. Ya, tapi ya tetap saja walaupun bagaimana juga ya. Iya. Gitu namanya kita bermasyarakat. Kemudian yang menjadi miris saya ini terhadap ojek pangkalan ini bahwa mereka mendapatkan penghasilan sehari-harinya ini ya minim lah kan gitu ya. Nah sekarang kalau seandainya di ojek pangkalan ini dengan sistem antrian sehari paling dapat sekitar 30 sampai 50. Nanti buat bensinnya gitu kan. Nah itu buat di rumahnya di mana kan gitu ya. Betul. Nah sehingga setelah saya menjabat sebagai ketua ojek pangkalan ini, paguyuban ojek pangkalan ini, saya berinisiatif gitu kan untuk dibuatkan aplikasi gitu. Aplikasi yang namanya ojek Opang Bisa gitu. Oh gitu. Nah kenapa kita buatkan aplikasi ini? Agar masyarakat ojek ini ada dua fungsi pendapatannya. Iya. Satu pendapatannya dari antrian, ketika mobil turun, gitu mobil penumpang turun dari mobil, kemudian langsung diantarkan. Ada juga yang menggunakan aplikasi dengan cara menunggu orderan dari para konsumen, gitu, sehingga penghasilannya bisa bertambah double gitu kan. Gitu. Nah itulah motivasinya supaya kita mengangkat pendapatan daripada anggota ojek ini. Oh, artinya gitu. Bapak melihat dari sisi itu ya Pak ya, Dari dasarnya sisi ya, itunya, karena mirisnya kita melihatnya mereka ya. Betul. Pak Opang itu sendiri apa sih Pak namanya daripada Opang? Apakah singkatan? Apakah memang namanya? Opang ini adalah singkatan, yaitu ojek pangkalan Cilegon gitu. Jadi ojek pangkalan ini yang tersebar di Cilegon ini ada sekitar 161 pangkalan se-Cilegon. Oh, banyak juga ya Pak ya. Gitu ya. 161 pangkalan. Ya ini kan satu pangkalan itu terdiri dari ya minimal itu ada yang 50, ada yang 70 anggota, ada yang 25, ada yang 30 pangkalan satu pangkalan. Nggak itu, semua kan. rata ya Tidak Pak, semuanya rata. Namun ada yang sampai ratusan satu pangkalan itu kan. Contoh kayak di Matahari Lama tuh, dan oh itu ojeknya ngejejer tuh panjang tuh kan. Kayak di Mandiri, ojeknya banyak gitu kan, gitu ya. Ya anggotanya banyak gitu kan. Kayak di Sumampir, kayak di BRI, gitu kan. Kayak di Grogol, itu kan semuanya ini. Nah makanya ini termotivasi karena memang saya megang ojek ini. Saya ingin mencoba lillahi ta'ala untuk mengangkat penghasilannya mereka gitu kan. Pak, dengan berdirinya komunitas ini sendiri ya Pak ya, pastinya kan banyak teman-teman artinya yang untuk menjadikan suatu anggota Opang ini sendiri ya Pak ya. Pak, tanggapan daripada teman-teman sendiri Pak dengan adanya Opang ini sendiri Pak, bagaimana mereka merasakannya gitu loh Pak? Ya, memang alhamdulillah dengan adanya paguyuban ojek pangkalan ini, mereka merasa terayomi, artinya merasa ada orang tuanya, merasa mereka punya apa namanya yang bisa diadukan gitu kan ya. Ada perkumpulan ketika ada satu permasalahan di salah satu tempat atau dia ya minimal ada informasi bagaimana mau arahannya gitu tuh. Merasa diayomi gitu loh, dibimbing lah supaya kalau liar kan nantinya acak-acakan itu kan ya. Nanti bisa-bisa penumpang di jalan dibunuh kan gitu. Tapi kalau ini kan bisa ini kan. Artinya ada yang melindungi ada yang gitu melindungi, ya Pak ya, supaya mereka juga ada arahannya. Ada arahan gitu. betul. Jadi mereka sekarang ini merasa nikmat lah ini dalam satu komunitas. Dan memang setelah adanya paguyuban ini, ojek ini istilahnya contoh kayak jam sostek, gitu. Jam sostek juga mereka sudah ada. Gitu. Kita buatkan jam sostek untuk tenaga kerja karena mereka itu adalah tenaga kerja yang berpenghasilan tidak tetap. Ya, gitu. betul. Maka dibuatkanlah jam sostek tenaga kerja itu. Nah, itu semua anggota itu alhamdulillah sudah ini.
itu setelah dibuatkan mereka ini membayar masing-masing lah. Yang ini kan cuma 16.000 gitu kan ya. Atau kalau memang itu bisa diajukan juga ke pemerintah supaya tidak dikenakan biaya gitu ya Pak ya. Artinya mereka merasakan yang selama ini dia orang tidak tahu yang namanya punya jam sostek, mereka tidak memiliki suatu kejaminan kesehatan. Artinya sekarang mereka bisa menikmati dan memiliki itu ya Pak ya. Kemudian juga program-program yang lainnya, setiap kita hari raya kita mengadakan kegiatan seperti bakti sosial. Kita mencari donatur untuk memberikan sembakonya atau bingkisannya, kita bagikan ke semua anggota kan gitu. Sehingga mereka merasakan bahwa keberadaan organisasi atau paguyuban ini gitu. Artinya mereka juga tidak merasa dirugikan. Tidak merasa dirugikan. Dan memang sampai saat ini anggota ini tidak ada yang saya pungut untuk iuran, tidak ada. Gitu. Sampai detik ini, hari ini paguyuban ojek pangkalan ini tidak memiliki uang kas. Sampai sekarang nih? Iya, sampai sekarang ini tidak memiliki uang kas. Kenapa gitu Pak kalau tidak memiliki uang kas? Karena memang tidak ada pendapatan dari luar. Gitu. Karena penghasilan mereka juga tidak begitu. Dan penghasilan mereka juga minim, tidak bisa kita ambil kan gitu ya. Kita berharap juga kemarin-kemarin ini mencoba untuk mengajukan dana hibah, namun belum ini gitu ya. Insya Allah nanti tahun ini, tahun depan akan kita ajukan untuk dana hibah. Gitu. Artinya semoga pemerintah punya perhatikan ya Pak ya, betul. Gitu. Ya semoga aja itu bisa berjalan ya Pak ya. Iya. Sehingga mereka juga merasa kesulitan mereka itu setidaknya mengurangi. Insya Allah gitu ya Pak ya. Gitu. Wah mulia itu loh Pak. Amin Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan juga ya Pak ya. Pak, Bapak itu sebagai pendiri komunitas dan juga ditunjuk sebagai ketua. Nah sekarang Bapak meranjak masuk ke dalam lahan politik nih. Kayaknya bakal menang nih ya dengan orang-orang ojek semua. Amin ya Allah, amin. Pak, Bapak itu bagaimana ketika Bapak merasa tertariknya untuk masuk dalam porsi politik? Ya. Setidaknya Bapak bisa berharap dan juga bisa menjadikan seorang wakil rakyat daripada khususnya Kota Cilegon. Iya. Pak, apa yang membuat Bapak daya tarik bisa ke situ? Kadang-kadang orang-orang mikirnya ngapain sih gue jadi politik gitu ya. Jadi gini, Pak, kenapa saya mencalonkan anggota dewan gitu ya? Iya. Calon legislatif ini. Karena dalam hati kecil saya ingin membesarkan, ingin mesejahterakan, ingin melakukan yang terbaik buat masyarakat dan juga untuk anggota ojek pangkalan ini. Wah, luar biasa ya. Saya ingin main sekali. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, ojek ini, paguyuban ini tidak memiliki uang kas, gitu kan. Nah, maka insya Allah demi Allah, kalau seandainya saya terpilih jadi anggota dewan, gaji saya sebagian akan saya masukkan jadi uang kas. Wah, gitu. Semoga itu bisa tercapai. Untuk uang kas ojek pangkalan ini, gitu. Sehingga ketika nanti ada anggota yang sedang membutuhkan, katakan anaknya sakit, gitu betul. Kan. Nah, dari uang kas kita bisa bersampaikan. Kalau seandainya anaknya mau sekolah, kemudian biayanya tidak ada, dari uang kas kita bisa sampaikan, gitu ya. Atau mungkin pada saat ngojek bannya kempes gitu kan. Ya melalui di sini uang kas ini bisa kita keluarkan kan gitu. Ini kita menolong bagaimana caranya supaya tukang ojek ini, teman-teman ini bisa memiliki tempat untuk mengadu gitu. Iya. Ada wadahnya. Ada wadah dan bisa diharapkan. Iya, gitu. betul. Walaupun sedikit, minimal bisa membantu lah. Iya. Gitu, meringankan gitu kan. Meringankan beban mereka yang begitu yang memang kondisi sekarang kan sangat-sangat sulit ya Pak ya. Gitu. Itu harapan kami ingin menjadi anggota dewan itu yang pertama. Dan kemudian juga anggota ojek pangkalan ini juga kan masyarakat juga yang kelasnya menengah ke bawah ini kan gitu ya. Saya beberapa kali menemui di masyarakat ketika saya menjadi seorang anggota CSR dari perusahaan gitu kan, banyak yang mereka yang membutuhkan uluran tangan kan gitu. Nah, mungkin melalui ini saya bisa
bidang sosialnya kita dialurkan ke pemerintahan supaya dianggarkan ini apanya kan gitu untuk pembangunannya kan. Artinya Bapak menjadi seorang caleg itu bukan hanya sekedar wadah gua gagah-gagahan ya Pak ya. Karena kan kebanyakan ya. Soalnya orang-orang caleg sekarang itu kan awal-awalnya seolah-olah kayak orang sosial. Saya sendiri orang nggak punya kan gitu. Jadi saya ikut merasakan kan ketika orang yang tidak punya gitu ya. Seperti saya tahu rasanya kan. Karena saya juga sudah merasakan gitu kan gitu. Hati nurani lah ya Pak ya. Karena kita dari hati nurani lah ya. Itulah yang termotivasi kita untuk menjadi caleg. Melalui inilah kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ya menengah ke bawah ini kita bisa sampaikan di meja parlemen kan gitu ya. Apa yang saya harus sampaikan? Masyarakat apa yang aspirasinya yang harus saya sampaikan? Saya yang punya kewajiban untuk kalau saya jadi anggota dewan kan gitu. Karena kalau bicara anggota dewan, tidak ada anggota dewan yang punya visi misi. Tidak ada yang namanya anggota dewan yang punya program kan gitu. Ya, adanya bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan gitu. Artinya disalurkan lah ya, Pak ya. Didorong gitu kan. Ya, pembangunan apa? Apakah itu SDM-nya, apakah itu pembangunan infrastrukturnya atau apanya. Nah, itulah melalui dari dewan. Karena fungsinya anggota dewan itu kan ada 3 gitu ya. Sebagai kontrol. Kemudian juga sebagai budgeting, menganggarkan, sebagai pembuat daripada regulasi kan gitu, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan negara kan gitu. Nah itulah kita akan sebagai kontrolnya, kita akan sebagai budgetingnya, dan kita juga akan sebagai regulasinya untuk bisa menjadi ini kan gitu. Saya punya pandangan, punya keinginan gitu kan. Melalui inilah bisa mendongkrak teman-teman yang semuanya yang kurang tentunya kan gitu. Artinya bisa memberikan mereka itu sejahtera walaupun tidak full dengan sejahteranya gitu ya Pak ya. Setidaknya tidak terkurangnya dia gitu. Tapi nanti begitu jadi takut nggak nanti bapaknya pergi kan nggak ketemu. Insya Allah saya komitmen Insya Allah saya komitmen sama tim-tim juga saya sudah sampaikan. Kemenangan Anda adalah kemenangan saya. Kemenangan saya adalah kemenangan Anda. Gitu. Kita berkomitmen bukan hanya di mulut, gitu kan. Kita berkomitmen di atas kertas. Gitu. Jangan teori, praktek nggak ada ya, Pak? Jangan teori, praktek nggak ada. Nah, tapi saya berkomitmen bukan hanya di mulut saja, tapi di atas kertas, di atas materai. Gitu. Artinya dua-duanya berjalan, antara teori sama praktek berjalan ya, Pak ya. Jangan teori banyak, prakteknya enggak kan, gitu yang repotnya karena ya. Saya juga sudah sering mendapatkan istilahnya apa ya, masukan lah. Pak jangan kayak itu, setelah jadi mah saya ditinggalkan gitu kan. Pak jangan kayak itu, setelah jadi mah kayak apa namanya kacang lupa kulitnya. Pak jangan kayak gitu, setelah jadi mah kayak ngedorong mobil mogok katanya. Makanya saya tidak akan bicara itu, kita bicara faktual. Di atas kertas kita berbicara kan gitu. Ayo dorong sama-sama gitu. Karena masyarakat kan banyak yang menerima begitu kali Pak. Jadi kalau dihitung-hitung 25%-nya itu yang benar, yang jadi selebihnya itu hanya kadang-kadang yaudah pada saat ini gitu kan Pak, kebanyakannya. Tapi Bapak pasalnya adalah orang yang memang dalam hatinya sekalipun dengan tulus, dengan ikhlas, yang sedalam-dalamnya, karena memang tujuan saya adalah tujuan niat baik, bukan niat diri. Melihat dari sosok 3 orang calon ini presiden sendiri Pak. Ya mungkin kalau Bapak kan udah di atasnya itu adalah mendukung salah satu calon presiden itu di nomor 2 ya. Tapi kan tidak juga kita harus memberikan negatif terhadap yang lainnya ya Pak. Pak, menurut Bapak dengan 3 caleg presiden ini ya Pak ya, calon presiden ini sendiri punya apa sih Pak Bapak tanggapan dari mereka itu? Artinya secara organisasi, secara struktural, secara ini apa namanya NKRI-nya ya Pak. NKRI-nya kita memang harus tegak lurus. Betul. Artinya tegak lurus di sini dari bawah sampai di atas harus satu tegak lurus. Betul. Gitu ya. Namun
Kalau kita bicara hati nurani, gitu kan ya, bicara hati nurani, ya intinya siapapun yang nanti akan menjadi presidennya, gitu kan ya, itu adalah presiden kita, gitu kan ya. Tapi kalau seandainya bicara organisasi, kita harus tegak lurus. Ya. Saya harus memilih beliau, saya harus memilih Prabowo, kan gitu ya. Nomor 2, kan gitu ya. Itu kalau tegak lurus kan. Betul. Gitu. Ya. Tapi kalau bicara hati nurani, masyarakat, gitu kan ya. Siapapun presidennya, istilahnya kan gitu, itu adalah presiden saya. Karena itu adalah kita ada hidup di negara Republik Indonesia. Artinya kita tidak boleh menjadikan suatu pilihan, oh saya milih ini, saya karena ini, jadi tidak ada masalah yang harus dibuat-buat ya Pak ya. Iya. Artinya siapapun yang kata Bapak tadi jadi presiden itulah pilihan rakyatnya. Pilihan rakyat. Dan dia bisa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya ya Pak ya. Gitu. Tapi tidak menjatuhkan kan ya Pak ya. Insya Allah saya tidak menjelekkan kandidat-kandidat lain gitu kan. Justru mereka itu adalah orang-orang luar biasa. Belum tentu saya mampu semacam beliau kan. Gitu ya. Tapi kan istilahnya karena kita punya struktur organisasi dan punya aturan-aturan yang harus kita patuhi, ya itulah. Gitu. Kita tidak membedakan apapun juga ya Pak ya. Gitu. Artinya tiga-tiganya kalau menurut Bapak itu bagus semua. Bagus sebenarnya semua karena orang pilihan. Iya benar. Gitu. Nggak mungkin kita yang nggak dipilih kan gitu kan istilahnya. Justru yang terpenting adalah kan gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya saya supaya bisa duduk. Bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Itu kan sangat luar biasa Pak ya. Siapapun juga yang penting kita duduk di situ. Kerjakanlah dengan sesuai. Karena semua caleg itu juga kembali ke caleg lagi ya. Semua caleg itu tujuannya baik, gitu kan ya. Gitu. Semua itu pasti tujuannya baik. Tujuannya ingin membangun kota Cilegon yang supaya bagus, gitu kan. Supaya luar biasa lah kan gitu istilahnya ya gitu. Nah, namun kan gitu secara individu kita juga pengen istilahnya, yo bagaimana caranya saya supaya bisa berkontribusi, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Pak terakhir, himbauan apa Pak kepada masyarakat khususnya di Kota Cilegon ini dengan adanya himbauan apa untuk kepada masyarakat dengan adanya acara yang namanya di Indonesia ini menjadi suatu yang luar biasa. Pilpres, legislatif maupun pilkada nanti kelaknya ya ke depannya kan gitu ya Pak. Ya. Saya menghimbau kepada semua masyarakat Kota Cilegon khususnya Banten umumnya dan Indonesia pada umumnya semuanya, sambutlah pemilu ini dengan riang gembira. Jangan ada perselisihan, jangan ada keributan gitu kan. Cilegon khususnya usahakan supaya tetap kondusif, tetap itu menjadi Cilegon yang punya martabat, yang tidak meributkan gara-gara caleg, gara-gara pilihan. Ya, saya berharap semuanya lakukanlah dengan cara-cara yang bijak, yang santun gitu. Tidak harus menjelekan satu dengan yang lainnya gitu. Dan jangan lupa pilih bawah. Muhammad Saleh yang nomor 10 gitu. Ya Pak, mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Semoga Bapak juga menjadi pilihan yang memang sudah menjadi jalannya dari yang kuasa. Bahwa memang Bapak ingin memberikan yang terbaik pada orang-orang yang memang perlu dibantu. Kami sebagai tim BJTV selalu mendoakan semuanya yang akan menjadi satu duduk nanti di tempat yang sudah diberikan kepada yang kuasa, bisa menjalankan dengan baik dan lurus semuanya, bahkan kita bisa sejahtera Pak ya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih. Ya, demikianlah saya berbincang-bincang dengan Pak Saleh. Sepertinya waktu sedikit, padahal sebenarnya pengen lebih banyak lagi untuk berbincang-bincang dengan Pak Saleh. Semoga apa yang kita dapatkan, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pemerintah khususnya Kota Cilegon. Saya tutup dan kita akan kembali lagi dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.